Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu majelis taklim Al-Muhsinin Al-Faindah, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini di tengah mendung, di tengah udara yang alhamdulillah sangat sejuk sekali, kita bisa kembali berjumpa, bermuajahah meskipun secara online, meskipun melalui Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita, mengurangi kesungguhan kita di dalam mengikuti kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kita bersyukur, di samping kita diberikan kehidupan, kesehatan, juga oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan yang alhamdulillah kita gunakan untuk mengkaji Quran, mengkaji hadis Nabi seperti pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat uzma, syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu sekalian rahimahullah, pada kesempatan pekan yang lalu kita mengkaji surah An-Naba, surah yang ke-78 sampai pada ayat 16, Bu ya? Ya, Pak. Ya, sampai pada ayat 16. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan insya Allah dari ayat 17 sampai ayat 30 ya. Terlebih dahulu saya akan baca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Baik Ibu sekalian, mari kita lihat dari ayat 17 ya. Terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sesungguhnya yaumal fasli. Yaumal fasli, hari keputusan ya. Yaumal fasli itu artinya hari keputusan. Ada juga yang mengartikan yaumul hisab ya, hari hisab.
hari di mana orang akan dihisab, ya. Juga ada yang menjelaskan, mengartikan dengan yaumul jaza. Yaumul jaza, ya. Itu hari di mana manusia diberikan balasan sesuai dengan amalnya. Jadi inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan itu, ya, hari di mana Allah akan memberikan keputusan kepada makhluk-makhluknya, ya, kepada makhluk-makhluknya. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari keputusan itu kana miqata. Kana miqata adalah satu waktu yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Jadi sudah ditentukan waktunya, ya, kapan terjadinya itu sudah maklum. Sudah ditentukan, ya, dalam ilmunya Allah, dalam qodoknya Allah. Tidak lagi ada dimajukan, tidak lagi dimundurkan. Jadi tidak maju, tidak mundur. Sudah ditetapkan kapan pastinya. Jadi tidak lagi dimajukan, tidak lagi ada pengunduran, ya. Ini bisa kita lihat Ibu sekalian di dalam surah Hud, ya, surat Hud ayat 103 sampai 104, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatal liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum masyhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Nah, poinnya adalah pada lanjutannya, ya. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan. Dikumpulkan untuk apa? Untuk dihisab, ya. Wa dzalika yaumum masyhud. Ya, dan itulah hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Nah, di ayat berikutnya, ya, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan kami tidak akan menunda, ya, tidak akan mengakhirkan, ya, illa li ajalin ma'dud, kecuali sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi hari di mana Allah akan memutuskan, ya, di antara makhluk-makhluknya itu sudah pasti, ya, sudah ditentukan. Makanya Imam Qurtubi mengatakan disebut yaumul fasli itu karena pada hari itu Allah memutuskan di antara makhluknya dan Allah sudah menetapkan, ya, waktunya, baik untuk orang yang al-akhirin maupun yang, ya, al-tato, baik untuk orang yang al-awwalin al-akhirin, baik untuk orang yang terdahulu maupun yang akhirin, orang yang datang kemudian. Jadi sekali lagi ayat 17 ini menjelaskan bahwa ada nanti yang hari yang disebut dengan yaumul fasli. Yaumul fasli, hari di mana Allah akan memberikan keputusan, ya, keputusan untuk semua makhluknya. Dan hari itu kana miqata, sudah ditetapkan waktunya, tidak lagi dimajukan, tidak lagi dimundurkan, ya, dan itu sudah maklum dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah berfirman, Allah menjelaskan, ya, peristiwa sebelumnya, ya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu, ya, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika sangkakala ditiup, ya, sangkakala ditiup, trompet ditiup oleh siapa? Menurut para ulama, ya, oleh Israfil,
Ya. Fata'tuna afwaja, lalu kalian datang berbondong-bondong. Lalu kalian datang berjamaah ya. Di sini dikatakan fatahduruna jamaat ya. Kalian datang berkelompok-kelompok ya, bergelombang-gelombang ya, atau berbondong-bondong. Ya, datang untuk apa? Untuk menjalani hisab. Ya, untuk menjalani hisab dan kemudian untuk mendapatkan balasan. Ibu sekalian, rahimakumullah, para ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud yauma yunfakhu fis-sur ini, yauma yunfakhu fis-sur ini maksudnya adalah nafkhatul ba'si atau nafkhatul qiyam minal kubur, yaitu tiupan sangkakala, di mana dengan tiupan itu manusia bangkit dari kuburnya. Ya, setelah mati, ya semua mati, kemudian ditiup kembali sangkakala, kemudian mereka semua bangkit dari kuburnya, ya kemudian datang berbondong-bondong, ya untuk menjalani hisab, untuk mendapatkan hisab dan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tiupan itu ada, ketika tiupan itu ditiupkan, sangkakala ditiupkan itu orang kaget, terus orang pada mati semua. Nah, ada juga tiupan yang ketika ditiup bangkit semua dari alam kuburnya. Dan yang diterangkan di dalam ayat 18 ini adalah nafkhatul ba'thi, nafkhatul qiyam minal kubur, yaitu tiupan yang ketika sangkakala itu ditiup, manusia bangkit dari alam kuburnya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan situasi pada saat itu ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa futihatis sama, ya, wa futihatis sama, dan futihat dibuka, as-sama'u langit. Jadi langit pada saat itu dibuka. Ya, fakanat abwaba, maka terdapat abwaba. Abwaba itu jamak dari babun. Abwabun jamak dari babun. Ya, jadi abwab artinya berarti pintu-pintu. Terdapat beberapa pintu. Ada yang menyebutkan karena nanti malaikat turun dan melalui pintu-pintu tersebut. Ya, jadi langit saat itu dibuka. Dalam istilah surah Al-Insyiqaq ya, itu disebutkan idas sama unsyaqqat, ya, langit terbelah. Langit terbelah dari segala penjurunya, sehingga terdapat celah-celah, lubang-lubang ya. Seperti kalau di dinding itu ada pintunya. Nah, kira-kira nanti langit itu akan seperti itu. Ya. Di ayat ini Ibu sekalian diungkapkan dengan fi'il madhi. Futihat itu fi'il madhi ya, fi'il madhi. Ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa itu betul-betul akan terjadi. Padahal sekarang belum terjadi. Sekarang belum terjadi. Biasanya kalau untuk menjelaskan kejadian yang akan datang itu kan fi'il mudhari', ya, kejadian akan datang. Tapi ini diungkapkan dengan fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan kejadian ya telah lalu ya, masa lampau. Padahal untuk menjelaskan peristiwa yang akan datang. Nah, Ibu sekalian, makna daripada penggunaan fi'il madhi ya untuk menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa tersebut itu untuk menunjukkan bahwa hal itu akan betul-betul terjadi. Akan betul-betul terjadi. Tidak lagi diragukan, pasti akan terjadi seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya, langit pada saat itu dibuka ya, maka terdapat beberapa pintu-pintu, beberapa lubang-lubang atau pintu-pintu. Gunung dijalankan. Wasuyiratil jibalu, wasuyiratil jibalu, suyirat artinya dijalankan. Al-jibalu gunung-gunung. Gunung-gunung dijalankan. Fakanat saroba.
Ya, fakanat saroba, sehingga menjadi seperti fata morgana. Jadi pada saat itu gunung dirobohkan, gunung-gunung dirobohkan, gunung-gunung dicabut dari tempatnya. Ini seperti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqiah ya Bu ya. Surah Al-Waqiah itu ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan. Ya, diluluh lantakkan sehancur-hancurnya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbassa. Fakanat haba'am mumbassa, maka jadilah gunung-gunung itu ya seperti debu ya, jadilah gunung itu debu yang berterbangan. Jadi bayangkan Ibu sekalian, gunung yang kokoh tegak berdiri ini pada saatnya nanti akan dimusnahkan, dihancur luluhkan ya sehancur-hancurnya, dan jadilah debu yang besar, yang sangat besar ini nanti seperti debu yang berterbangan ya. Sehingga hal itu seperti sebuah fata morgana ya. Kadang ada orang melihat sesuatu dikiranya air, tapi setelah didekati bukan air. Nah, jadi gunung pada saat itu oleh Allah dicabut dari tempatnya, dirobohkan, dihancurkan ya. Kalau sekarang baru nyembur saja ini sudah seperti itu, menimbulkan kepanikan yang sangat luar biasa. Ini bagaimana kalau gunung itu bukan sekedar menyemburkan ya debu ya, menyemburkan awu ya, tapi ini dihancurkan ya, dihancurkan sehancur-hancurnya. Nah, ini situasi yang tentu sangat mencekam, sangat menakutkan ya, sangat dahsyat. Inna jahannama kanat mirsada. Nah, ini kita mesti percaya Bu, kita percaya bahwa nanti peristiwa terkait dengan gunung itu akan seperti yang Allah jelaskan di dalam surah An-Naba ayat 20 ini, atau seperti dalam surah Al-Waqiah ayat 5 dan 6 tadi ya. Wajib kita imani. Bagaimana ya? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah juga menjelaskan tentang Jahannam. Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, sesungguhnya Jahannam itu, sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah kanat mirsada, adalah sebagai tempat untuk mengintai, untuk apa? Mengawasi, untuk menunggu, mengawasi calon penghuni neraka ya. Jadi mirsoda itu artinya menunggu, mengintai. Siapa yang ditunggu, siapa yang diintai, siapa yang diawasi, yaitu orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang akan jadi penghuni neraka ya. Sebagaimana seseorang mengintai musuh ya, mengintai, mengawasi musuh, kalau mendekat disergap, kalau mendekat ditangkap dan dimasukkan ke dalamnya. Jadi Ibu sekalian, kata mirsoda atau marsod itu adalah tempat mengintai musuh. Jadi Jahanam itu mengintai musuh-musuh Allah, agar Jahanam bisa kemudian melaksanakan tugasnya, mengadab mereka dengan nyala apinya ya. Nyala api yang tentu sangat panas ya. Ketika nyala api neraka itu dinyalakan, itu panasnya itu 70 kali ya, 70 kali dari api yang kita miliki pada saat itu. Jadi kalau Ibu nyalain kompor, nyalain api untuk memasak, itu panasnya hanya 1 bagian dari 70 bagian neraka Jahannam. Masya Allah ya, na'udzubillah min dzalik ya. Kita berlindung pada Allah agar kita tidak termasuk menjadi penghuni neraka ya. Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi Jahanam itu senantiasa mengawasi, mengintai musuh-musuh Allah, mengintai orang-orang kafir, mengintai para pendosa yang melewatinya, kemudian langsung disergap, dihimpun ke dalamnya ya.
Al Hasan berkata bahwa di atas neraka itu, Bu, di atas neraka itu ada tempat pengawasan, dan setiap orang yang mau ke surga itu mesti melewati tempat tersebut, mesti melewati jalan tersebut. Nah, siapa yang lewat di tempat itu sudah mendapatkan izin, ya karena imannya, karena amal solehnya sudah dapat izin lewat lah begitu, maka ya lolos bisa ya, Pak. melewat, lolos. Tapi yang nggak punya, nggak belum dapat izin, artinya dia banyak maksiat, dia kufur, dia ingkar kepada Allah, maka dia akan ditahan. Nah, ini penjelasan para ulama berkaitan dengan inna jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya jahanam itu adalah tempat mengintai. Jahanam itu sebagai tempat mengintai, ya, bagi musuh-musuh Allah, bagi orang-orang kafir, ya. Ibu sekalian rahimakumullah, litoghina ma'aba, litoghina. Jadi jahanam itu menjadi tempat kembali, ya, litoghina ma'aba, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. At-taghin itu adalah artinya orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi jahanam itu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, tempat kembali, tempat tinggal bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, maksudnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan batasan-batasan. Sudah ibaratnya sudah membuat garis, menetapkan batasan. Nah, kewajiban kita beriman pada Allah itu batasan Allah. Kewajiban kita beribadah kepadanya dengan ikhlas. Kita tidak boleh syirik, ya. Tidak boleh syirik. Ya, kita harus taqarrub kepada Allah dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan hal-hal yang disukai oleh Allah. Harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, ya. Tapi orang-orang kafir itu melampaui garis itu, melampaui batasan itu. Mereka tidak mau beriman tapi justru kufur. Mereka tidak mau tauhid justru syirik. Mereka tidak mau percaya tapi justru malah mendustakan Rasulnya. Ya, bukannya melakukan hal yang disukai oleh Allah, justru melakukan yang sebaliknya, yang dibenci oleh Allah. Ya, justru yang disukai oleh Allah ditinggalkan, diabaikan. Nah, itulah orang-orang yang dianggap melampaui batas. Jadi Allah sudah membuat batasan-batasan, ya, tapi kemudian ada orang yang melampaui batas itu, ya, dan orang yang seperti itulah yang kemudian diintai oleh jahanam. Mereka diintai, diawasi, dan kemudian jahanam itu akan menjadi tempat kembalinya. Labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka tinggal fiha di dalam neraka tersebut ahqaba. Ahqaba itu jamak dari hukbun. Hukbun itu artinya ada yang mengartikan abad, ya, atau masa yang lama. Atau hukbun itu jangka waktu kurang lebih 80 tahun atau lebih. Ya, jadi artinya hukbun atau ahqaba itu masa yang panjang, masa yang lama. Ya, masa yang lama. Jadi orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang ingkar itu akan tinggal di dalam neraka untuk masa yang lama. Aqabah itu terus menerus, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirannya. Ya, setiap kali terlampaui satu masa, satu waktu, disambung lagi terus menerus, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada akhirannya. Ini yang dimaksud dengan labithina fiha ahqaba. Ya, mereka tinggal di sana, yaitu di neraka jahanam itu dalam masa yang lama, terus sambung menyambung, tidak ada akhirannya. Naudzubillah min dzalik. Dan tentu tinggal di sana bukan dalam kenikmatan, bukan dalam kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, tapi dalam kesengsaraan, dalam kehinaan, ya, dalam kehinaan. Ya, kita diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini bagaimana sengsaranya mereka, ya. Di dalam ayat 24 Allah mengatakan la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. La yadzuquna, mereka tidak merasakan, ya, di dalam neraka itu apa? Bardan, kesejukan, ya, tidak merasakan kesejukan. Wala syaraba,
dan juga tidak mendapatkan syaraba minuman. Jadi tidak mendapatkan, tidak bisa merasakan kesejukan, kenyamanan, tidak pula mendapatkan minuman, ya. Tidak merasakan kesejukan yang bisa meringankan panasnya api neraka, dan tidak pula mendapatkan minuman yang bisa menghilangkan rasa haus. Jangankan panasnya seperti tadi ya Bu ya, 70 kali dari panas api di dunia. Sedangkan kita kadang dekat api kita saja yang itu hanya satu bagian, kadang gerah, panas, ya, aus, butuh minum. Nah ini berada di panas neraka jahanam yang 70 kali ya. Ini zoomnya putus ya Bu ya. Lanjut ya Bu ya. Ya, jadi kita tadi sampai pada ayat 24 ya, bahwa Allah mengatakan la yadzukuna fiha bardaw wala syaraba. La yadzukuna, mereka tidak merasakan kesejukan yang bisa meringankan panasnya api neraka. Ya, wala syaraba, dan juga mereka tidak mendapatkan minuman yang bisa menghilangkan rasa haus ya. Apakah mereka dapat minum? Ada. Mereka juga diberikan minum, tapi minuman yang tentu tidak bisa menghilangkan haus. Bukan minuman yang enak diminum, tapi kata Allah illa hamima wa wassaqa. Illa, kecuali hamima. Hamima, air yang mendidih. Air yang ya sangat panas, ya, air yang sangat panas. Wa wassaqa, dan juga yang dihidangkan untuk mereka bukan saja air panas, tapi juga ya cairan dari penduduk neraka atau nanah ya. Jadi penduduk neraka itu melelehkan, mengalirkan nanah-nanah yang keluar dari kulit-kulit mereka, dan itulah yang kemudian ditampung, kemudian diberikan kepada penduduk neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Tentu ini satu ya kengerian, satu kehinaan, satu kesengsaraan, dan ini tidak berlangsung hanya sebentar tetapi selama-lamanya. Tentu bagi orang kafir adalah selama-lamanya, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirannya, terus menerus, dan tidak bertambah ringan. Semakin hari berjalannya waktu tidak semakin ringan, tapi semakin berat. Jazaa'u wifaqa. Jazaa'u wifaqa, itu sebagai balasan yang wifaqa, yang setimpal, yang sepadan ya. Bahwa neraka itu adalah balasan yang sepadan, azab yang sedemikian ya mengerikan tersebut adalah balasan yang setimpal, sepadan. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran ya. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran. Maka mereka pun mendapatkan azab yang berat ya, dan tidak ada azab yang lebih berat, lebih pedih daripada azab neraka. Jadi kalau ada orang di dunia ini merasakan kepedihan apa, begitu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kepedihan dan beratnya azab neraka. Nah, azab neraka ini, azab yang paling berat, tidak ada azab seberat azab neraka. Ini cocok ya, layak, dan ini setimpal, sepadan dengan ya kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman tersebut. Karena perbuatannya juga perbuatan sangat besar, maka balasannya juga besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kufuran, maka azabnya pun adalah azab yang tidak ada lagi ada bandingannya, yaitu azab neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka, innahum, putus lagi ya Bu ya. Halo, Paknya hilang.
Suara aku tadi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum sesungguhnya mereka ya kanu dulu di dunia layar junya tidak pernah mengharapkan. Jadi layar juna mereka tidak pernah mengharapkan hisaba adanya perhitungan. Tidak pernah terpikir oleh mereka, tidak pernah menyangka adanya hisab, adanya pembalasan. Bahkan mereka juga tidak beriman, tidak merasa takut, tidak merasa ngeri dengan adanya hari kiamat, hari perhitungan. Ya. Dan karena itu mereka tidak mempersiapkan apa-apa untuk itu. Ternyata apa yang tidak diimani, apa yang tidak dipercaya, apa yang tidak diharapkan tersebut ternyata ya hadir di tengah mereka, dan kemudian mereka mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang adil, balasan yang adil. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, kidzaba, yaitu dengan pendustaan yang sebenar-benarnya. Jadi mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat utamanya adalah ayat-ayat yang menunjukkan adanya kebangkitan, menunjukkan adanya hari kiamat, menunjukkan adanya hari akhir. Mereka ingkari semua. Dan bukan saja itu, tentu semua ayat-ayat Allah diingkari oleh orang-orang kafir tersebut. Ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, ahsainahu kitaba, telah kami catat ya dalam satu kitab, dalam buku catatan amal manusia. Segala sesuatu itu maksudnya adalah segala dosa, segala kesalahan, segala maksiat yang mereka lakukan dicatat oleh para malaikat dalam buku catatan, yaitu catatan amal manusia. Apakah hanya sekedar dicatat? Tidak. Tentu dicatat untuk kemudian hisab, diperhitungkan, dan kemudian mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang adil ya, yang adil. Setelah itu akan dikatakan pada mereka, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Falan nazidakum, maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian illa adzaba, kecuali azab. Jadi setiap kali mereka teriak-teriak minta tolong, ya, karena mendapatkan azab kan kesakitan, ya. Mereka minta tolong, setiap kali mereka minta tolong karena mendapatkan azab, bukannya diringankan, bukannya ditolong, bukannya dikurangi. Yang ada adalah setiap kali minta tolong itu ditambah lagi dengan azab yang lebih berat, ya. Dan orang nggak mungkin diem saja di azab, pasti teriak-teriak, pasti minta tolong. Nah, setiap kali minta pertolongan seperti itu tidak diringankan, tapi justru ditambah lagi dengan azab yang lebih berat lagi. Makanya para ahli tafsir itu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang lebih berat dirasakan oleh penduduk neraka melebihi daripada ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling berat, ya, paling berat dirasakan oleh penduduk neraka. Jadi, setiap kali minta pertolongan, minta diringankan, bukannya ditolong, tapi malah justru ditambah dan ditambah terus, ya, dengan azab yang lebih berat, ya. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, namanya Abu Barzah, ya, bertanya, ayat apa yang paling berat ya Rasulullah? Jadi ayat apa yang paling berat di dalam Quran itu? Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan membacakan ayat 30 dari surah An-Naba ini. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah oleh kalian, ya, maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab, ya, kecuali azab yang lebih berat lagi. Ibu sekalian rahiman wa rahimakumullah, inilah ayat-ayat yang kita bisa baca pada kesempatan pagi hari ini, ayat 17 sampai 30.
Baik, silakan Bu kalau Pak, ada mau tanya, pertanyaan. Pak. Ya, silakan Bu. Pak,